Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galanging yang Abian Base pada hari Sabtu 2 November 2024. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diberikan dua firman Tuhan yang berasal dari 1 Samuel 26 ayat 23 dan 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Samuel 26 ayat 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Bacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 5. Paulus menulis, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah mengandalkan penghakiman Tuhan. Jika hari-hari ini Bapak Ibu mungkin diperhadapkan dengan berbagai berita yang ada di media sosial, di televisi, tentang pengadilan yang ada di negeri kita. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada cerita tentang bagaimana sekelompok pemuda misalnya mereka akhirnya diketahui dipaksa untuk mengakui kejahatan yang mereka tidak lakukan. Terus berikutnya kita mendengar di akhir-akhir ini ada kasus guru gitu misalnya, ketika dia harus dimasukkan ke dalam peradilan, ketika dia dituntut karena melakukan dakwaannya melakukan penganiayaan terhadap muridnya, yang pada saat ini sang guru mengatakan tidak melakukan sama sekali. Terus yang mungkin yang agak mencengangkan bagi kita ketika kita bicara keadilan adalah kasus di mana seorang kekasih gitu ya, jelas-jelas misalnya dia sudah menghilangkan nyawa, ada bukti, tetapi oleh hakim dia dibebaskan. Dan yang terjadi berikutnya di akhir kita tahu bahwa hakim itu ternyata sekarang masuk ke dalam tahanan karena ternyata mereka memang disuap. Dan yang paling akhir adalah ditemukan begitu banyak uang dan begitu banyak emas di sebuah rumah penyelenggara negara. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita ini, pasti di pikiran kita pikiran dan akal sehat kita akan bertanya-tanya, sebegitukah gitu ya pengadilan yang ada di dunia ini? Atau kita akan bertanya lebih dalam lagi, Tuhan, sungguhkah ini disebut sebagai sebuah keadilan? Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari 1 Samuel 26 ayat 23. Di situ disampaikan bahwa Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Kalau kita lanjutkan, karena Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku pada hari ini, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang bagaimana Daud dengan ketulusan hatinya, dia tidak mau mengambil nyawa Saul. Meskipun pada saat itu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Daud sangat percaya bahwa Tuhanlah adalah hakim sejati yang akan memberikan balasan yang adil atas setiap perbuatan manusia. Ia menunjukkan
bahwa kita harus mempercayakan penghakiman kita kepada Tuhan dan tidak mengambil balas dendam untuk pribadi kita sendiri. Ketulusan dan kesetiaan kita akan dibalas oleh Tuhan tepat pada waktunya. Sebuah teladan yang sangat elok yang kita bisa baca dan teladani dari Daud. Meskipun pada saat itu dia memiliki kesempatan yang begitu besar untuk menghabisi nyawa Saul. Bacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. 1 Korintus 4 ayat 5 ini Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kepada kita tidak terburu-buru dalam menghakimi orang lain. Tuhan akan datang dan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan serta memperlihatkan niat hati setiap orang. Tugas kita adalah hidup dengan integritas dan kesetiaan, sementara menunggu penghakiman dari Tuhan yang adil dan benar. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersabar dan tidak cepat menghakimi orang lain, karena hanya Tuhan yang tahu hati sepenuhnya dari manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua bacaan kita ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, yaitu yang pertama, kepercayaan kepada keadilan Tuhan. Kita harus percaya seperti halnya Daud bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan Ia akan membalas setiap perbuatan kita yang benar. Kesetiaan dan ketulusan kita oleh Tuhan akan diberikan balasan yang layak. Yang pertama, kita belajar tentang kepercayaan pada keadilan Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk kesabaran dalam menunggu penghakiman Tuhan. Kita harus bersabar dan tidak terburu-buru menghakimi orang lain. Tuhan akan mengungkapkan semua hal pada waktunya, dan Ia akan memberikan penghakiman yang benar dan adil. Jadi hari ini kita belajar yang pertama, percaya pada keadilan Tuhan, dan yang kedua, bersabar menunggu penghakiman Tuhan. Marilah kita akan mengaplikasikan kedua prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan percaya bahwa segala penghakiman dan menyerahkan segala penghakiman kepada Tuhan, hidup kita dalam integritas yang benar, maka kita akan menjadi cerminan kasih dan keadilan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk percaya bahwa keadilan hanya pada Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu bersabar menunggu keadilan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kelemahan, kesesakan, apapun yang kami alami pada saat ini, ketidakadilan yang kami rasakan, Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam pengasihan-Mu. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami rindu menyambut hari ini dengan penuh kasih-Mu yang sudah didasari dengan firman-Mu. Berkati kami dengan kasih dan kesetiaan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati hari ini bersama keluarga dan semua orang yang kita cintai dengan penuh kasih dan penuh sayang. Dan yakinlah keadilan Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.